Ibnu Khaldun, Abu Zaid, Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun Al-Hadrami, 27 Mei 1332 sampai 19 Maret 1406, adalah seorang sejarawan Muslim dari Tunisia dan sering disebut sebagai bapak pendiri ilmu historiografi, sosiologi dan ekonomi. Karyanya yang terkenal adalah Muqaddimah atau pendahuluan, pengantar. Sebagai ahli politik Islam, ia pun dikenal sebagai bapak ekonomi Islam, karena pemikirannya tentang teori ekonomi yang logis dan realistis telah dikemukakannya jauh sebelum Adam Smith, 1723 sampai 1790, dan David Ricardo, 1772 sampai 1823, mengemukakan teori-teori ekonominya. Tulisan dan pemikiran Ibnu Khaldun terlahir karena studinya yang sangat dalam, pengamatan terhadap berbagai masyarakat yang dikenalnya dengan ilmu dan pengetahuan yang luas. Golongan yang kalah selalu berusaha meniru golongan yang menang dalam pakaian, tanda-tanda kebesaran, akidah, kepercayaan dan lain-lain adat kebiasaan. The losing group always tries to imitate the winning group in clothes, signs of greatness, beliefs, and other customs. Dalam hal semua sifat manusia, yang ekstrim adalah tercela, dan jalan tengah adalah terpuji. In the case of all human qualities, the extremes are reprehensible, and the middle road is praiseworthy. Pengetahuan yang belum turun kepada kita lebih besar daripada pengetahuan yang telah turun. The knowledge that has not come down to us is larger than the knowledge that has. Masa lalu menyerupai masa depan lebih dari satu tetes air menyerupai yang lain. The past resembles the future more than one drop of water resembles another. Geometri mencerahkan intelek dan mengatur pikiran seseorang dengan benar. Geometry enlightens the intellect and sets one's mind right. Tidak ada yang bisa melawan otoritas kebenaran, dan kejahatan kebatilan harus dilawan dengan spekulasi yang mencerahkan. No one can stand up against the authority of truth, and the evil of falsehood is to be fought with enlightening speculation. Kebahagiaan dan keuntungan sebagian besar dicapai oleh orang-orang yang patuh dan menggunakan sanjungan. Watak karakter seperti itu adalah salah satu alasan kebahagiaan.
are achieved mostly by people who are obsequious and use flattery. Such character disposition is one of the reasons for happiness. People justify their own subservience to pleasure by citing men and women of the past who allegedly did the same things they are doing. Sejarah berakar kuat pada filsafat. Ia layak dianggap sebagai cabang filsafat. History is firmly rooted in philosophy. It deserves to be accounted a branch of philosophy. Setiap kerajaan mungkin memiliki milisi sebesar yang dapat ditampung dan didukungnya, tetapi tidak lebih dari itu. Every realm may have as large a militia as it can hold and support, but no more. Sepanjang sejarah, banyak bangsa yang mengalami kekalahan fisik, namun hal itu tidak pernah menandai akhir dari sebuah bangsa. Tetapi ketika sebuah bangsa telah menjadi korban kekalahan psikologis, maka itu menandai akhir dari sebuah bangsa. Throughout history, many nations have suffered a physical defeat, but that has never marked the end of a nation. But when a nation has become the victim of a psychological defeat, then that marks the end of a nation. Manusia pada dasarnya tidak tahu apa-apa dan menjadi terpelajar dengan memperoleh pengetahuan. Man is essentially ignorant and becomes learned through acquiring knowledge. Kebiasaan adalah kualitas jiwa. Habits are qualities of the soul. Manusia adalah anak dari kebiasaan, bukan anak dari nenek moyangnya. The child of customs, not the child of his ancestors. Dia yang menemukan jalan baru adalah seorang penemu jalan, bahkan jika jalan itu harus ditemukan lagi oleh orang lain. Dan dia yang berjalan jauh di depan orang-orang sezamannya adalah seorang pemimpin, meskipun berabad-abad berlalu sebelum dia diakui sebagai pemimpin. He who
finds a new path is a pathfinder, even if the trail has to be found again by others. And he who walks far ahead of his contemporaries is a leader, even though centuries pass before he is recognized as such. Budaya yang menetap adalah tujuan peradaban. Ini berarti akhir dari masa hidupnya dan membawa kerusakannya. Sedentary culture is the goal of civilization. It means the end of its lifespan and brings about its corruption. Bisnis yang dimiliki oleh para pedagang yang bertanggung jawab dan terorganisir pada akhirnya akan melampaui bisnis yang dimiliki oleh para penguasa yang kaya. Businesses owned by responsible and organized merchants shall eventually surpass those owned by wealthy rulers. Orang-orang sebagian besar tidak peduli dengan kepentingan spesies manusia. People are largely ignorant of the interests of the human species. Pada awal sebuah dinasti, perpajakan menghasilkan pendapatan yang besar dari penilaian yang kecil. Pada akhir dinasti, perpajakan menghasilkan pendapatan yang kecil dari penilaian yang besar. At the beginning of a dynasty, taxation yields a large revenue from small assessments. At the end of the dynasty, taxation yields a small revenue from large assessments. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Jangan lewatkan video-video kami yang lain di channel ini. Selamat menonton!